Ya. Pak Alek, ya. Saya dapat tugas nih Pak Alek di CGP Angkatan 8, yaitu terkait modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan Pak. Ya. Pak Alek ini kan sudah berpengalaman, sudah sangat lama jadi seorang kepala sekolah, banyak pengalaman, ya, terutama di dalam mengambil keputusan. Jangan kita dihadapkan pada dilema, ya, keadaan sebenarnya permasalahan itu mempertentangkan dua masalah yang dianggap Benar. sama-sama benar, gitu kan. Ini Pak Alek, Siap. bagaimana sih Pak Alek mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika atau pembangunan moral? Dilema identifikasi dalam pembuatan mengambil keputusan dilema etika. Ya. Karena dalam dilema etika sendiri itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua-duanya itu benar secara moral. Kalau istilahnya orang dulu adalah makan buah si malakama. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu mati. Nah, oleh karena itu terkait dengan dilema etika itu, maka kita harus bisa mengidentifikasi dengan menggunakan, kalau saya itu adalah skala prioritas berdasarkan kebutuhan. Skala prioritas. Ya, kalau saya ketika dihadapkan dengan dilema etika podo bener, maka yang saya gunakan adalah skala prioritas. Nah, kajian-kajian skala prioritas itu contoh A benar, B benar, tetapi dalam skala prioritas yang dibutuhkan di sekolah lebih banyak A, maka kami putuskan A itulah yang kita up, sehingga kejadiannya nyaman. Lihat dari mana yang lebih penting Pak. Dari sudut pandang itu. Jadi ada skala prioritas 1, skala prioritas 2, dan seterusnya. Terus bagaimana Bapak caranya ngambil keputusan untuk tadi ya dengan skala prioritas? Jadi dalam membandingkan nilai-nilai yang tadi dianggap sama-sama benar gitu. Jadi dalam skala prioritas itu kita tekankan yang pertama, yaitu tentang nilai esensialnya. Nilai esensial. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai yang sekunder. Nilai sekunder. Nah, dari dua nilai itu, insya Allah bisa dilihat nilai-nilai esensial itu tercakup di dalam hal yang menjadi dilema tadi. Ketika materi esensial itu sudah masuk lebih banyak itu, maka itu yang kita gunakan. Kemudian materi sekunder, kan tidak semua materi itu primer. Sama lah, maka yang primer itu bisa menjadi sekunder karena saat ini tidak dibutuhkan. Ini perlu analisis terlebih dahulu. Nah, kalau kita menggunakan yang paling tepat yaitu analisis yang kuno Pak. Analisis SWOT itu pun bisa digunakan untuk menimbang-nimbang itu. Jadi mana yang strength, mana yang weakness, mana yang opportunity. Itu langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan ya dalam pengambilan keputusan kaitannya pada dilema etika. Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya, kita yang selama ini Bapak lakukan yang paling efektif
Yang paling efektif yaitu yang mendapat dukungan real. Yang paling efektif yang mendapat dukungan real dan nilai moral kebenarannya mendekati 100%. Berarti kan nilai moral juga ya? Iya. Adanya dukungan saja, tapi juga Nilai moral nilai harus moralnya masuk. yang Karena lebih penting. nilai moral itulah yang perlu kita kedepankan. Gitu. Jadi mengedepankan nilai moral dan dukungan dari Dukungan. ya, kan. Terus tantangan apa saja yang Bapak alami selama ini, Pak? Tantangan ketika mengambil keputusan itu ada dua, Pak. Yang pertama ketika kita menghadapkan pada tantangan, contoh ya, tentang hal yang sebuah instruksional. Tantangan ini berarti apabila kita menerima instruksi dari atasan. Dan instruksi itu menyudutkan atau garis miring menimbulkan permasalahan. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh kira sekarang ketika tuntutan dari atasan mendelegasikan pada seseorang karena ketika P3K Ya, itu masuk ke sekolah tertentu dan kemudian di tempat itu dia tidak mendapatkan jam dan ini menimbulkan masalah baru. Jadi itu tantangan yang muncul di era sekarang, Bapak. Jadi ada paket dari atas, kemudian setelah paket itu kita ternyata kita sudah punya semua dan kita kembalikan, kita itu sudah dibuat dalam SK. Maka tantangannya adalah untuk merubah itu perlu adanya koordinasi yang lebih jelas. Jadi antara sekolah, antara pembuat keputusan itu bersinergi sesuai data-data yang ada sinergi, ada sinergi antara atasan dan bawahan itu agar di rumah etika itu tidak terlalu banyak terjadi. Tantangannya yaitu kita harus berani menyuarakan itu, berani mengusulkan itu, berani memindahkan yang dikirimkan tadi. Tapi ya itu tadi, keberanian itu harus diusulkan sesuai dengan urutannya. Jadi tidak asal berani, bukan, tapi ini ke sini, ke A, ke B, ke C, ke D, begitu sampai ke titik atas. Jadi setelah bertahap melalui jalur-jalur yang ada. Ketika Bapak misalnya menolak itu, kira-kira itu ada regulasi yang yang salah atau tidak? Ketika saya menolak sebuah keputusan, pernah Pak, saya menolak itu. Tapi usulan saya menolak itu saya buat alasan yang jelas. Jadi kami paparkan dalam penolakan itu kami pernah menolak. Dalam penolakan itu kami paparkan yang pertama kronologis. Diikuti dengan kronologis. Ya, kronologis yang ada di lingkungan saya. Nah, kemudian setelah itu kronologis sudah tercover, kemudian di situ muncul sebuah solusi, Pak. Di kronologis itu kita paparkan di sana. Jadi ada solusi kreatif yang didapatkan itu, Pak, ya? Iya. Dari kronologis tersebut. Jadi kita menolak, tapi kita juga membuat argumentasi dan kita juga membuat solusi. Jadi jangan sampai kita menolak tapi nggak ada solusi, jangan. Tidak hanya menolak saja, Nah, tapi ada solusi yang harus bisa ada solusi gitu. yang harus bisa ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. Oke, baik Pak, kita lanjutkan ini. Adakah cara tata kelola atau misalkan kan
di dalam sehari-sehari itu kan berarti ada banyak ya kasus-kasus dilema etika. Nah, gimana Bapak itu menyelesaikan? Apakah langsung diselesaikan atau ada waktu-waktu tertentu digunakan untuk membahas masalah seperti ini? Untuk penyelesaiannya tetap kita memanggil yang terdampak dari dilema etika tadi. Jadi pertama kita koordinasi dengan yang terdampak atau yang mengalami dilema etika itu. Setelah kita dapatkan, kita wawancara, dan setelah wawancara maka akan timbul satu hal yang harus dipecahkan oleh berdua atau bertiga. Setelah terpecahkan, itulah titik dari penyelesaian dilema etika atau permasalahan yang ada yang sedang kita hadapi. Suatu contoh kecil, orang tua itu selalu menganggap anaknya baik. Itu orang tua. Ketika anak tersebut sekolah mengatakan anak tersebut itu bolos atau nakal, orang tua pasti tidak berterima. Nah, itu dilema juga. Bagaimana menyelesaikannya? Ya kita panggil dua-duanya, kita selesaikan. Karena apa? Orang tua ngerti ini anaknya sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Sekolah menuntut anaknya masuk. Ini dilema juga. Jadi perlu perhatian orang tua dan perlu perhatian sekolah. Maka akhirnya munculnya sebuah peraturan. Jadi dari dilema itu akan muncul sebuah solusi. Iya, ada solusi baru yang dihasilkan. Pasti muncul. Oke, baik. Adakah seseorang yang Bapak anggap bisa membantu yang mengambil keputusan di dalam dilema etika itu, Pak? Ada. Jadi orang-orang yang membantu saya di dalam menyelesaikan dilema tersebut adalah mereka-mereka yang ahli, Pak. Orang ahli, orang yang ahli di bidang masing-masing permasalahan itu. Contoh kalau dilema masalah di sekolah misalkan ya tentang pembagian jam, maka saya harus kepada yang ahlinya, yaitu dari Wakakurikulum. Ketika ada benturan antara orang tua dan siswa, maka kami melihatnya dari sisi satu, ahli tim BK, ahli kesiswaan. Nah, itu mereka yang ahli di bidangnya. Jadi sangat perlu kita mendengarkan mereka-mereka yang ahli terhadap bidangnya masing-masing. Nggak mungkin saya ada kasus kesiswaan saya melapor pada saksi sarana prasarana yang mungkin. Itu sesuai dengan tupoksi yang ada. Tetap Pak, saya bekerjasama dengan mereka yang ahli atau yang mumpuni di bidang itu. Jadi ada kasus-kasus yang bisa langsung diselesaikan, bisa. Ada yang perlu koordinasi dengan tim yang dengan ahli yang seperti itu, Pak. Terus pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Mesti kan Bapak sudah berpengalaman. Pembelajaran yang bisa dapatkan ada dua kasus yang sama-sama benar, tetapi harus dipilih salah satu yang dianggap paling benar seperti itu. Itu pembelajaran yang saya dapatkan dari itu adalah kerelaan hati untuk menerima keadaan. Kerelaan hati untuk menerima keadaan. Perlu kebesaran hati dari masing-masing pihak untuk menerima keputusan itu. Jadi kalau kita menghadapi dilema apapun, kalau kita sudah ikhlas, liwal, insya Allah itu tidak akan terbebani pikiran kita. Ketika permasalahan itu kita tidak ikhlas, masih ada dalam pikiran,
bisa-bisa darah tinggi. Darah tinggi. Seperti itu. Jadi kerelaan hati untuk menerima keadaan yang ada. Memang saat itu seperti itu kita terima. Perlu kelapangan hati seperti itu. Itu Pak, jadi permasalahan-permasalahan muncul kalau kita rela, ikhlas itu nggak akan menimbulkan masalah. Rela. Iya. Kuncinya rela. Ya baik, terima kasih Pak Alex ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara sedikit ini. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kalau benar itu hanya Allah semata. Kalau salah itu saya sebagai insan manusia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Agung. Pantes Mohon jadi kepala. Pak Mujapar, siang-siang ini saya mengganggu waktu istirahat jenengan nih ya. Ya, Gimana keadaannya Pak Mujapar? sehat ini. Alhamdulillah, semoga sehat selalu bersama keluarga nih Pak Mujapar ya. Ya, Pak Mujapar, saya ini dapat tugas Pak Mujapar terkait guru penggerak, yaitu modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. oh ya, Oke, baik Pak Mujapar. Bapak ini kan sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak pengalaman ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika Pak Mujapar. itu sebenarnya Ya, saya yang banyak. Mungkin malah pengalaman Pak Agung ini daripada saya. iya, ini kan saya butuh bantuan jenengan ya terkait dengan bagaimana sih cara menyelesaikan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Selama ini coba Bapak bisa menceritakan bagaimana sih mengikasi ya hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika yang pernah Bapak hadapi. Gimana Pak? Ya, dilema etika itu kan berkaitan dengan ya, sama-sama penting, sama-sama baik, tetapi mana yang sama-sama penting dan baik gitu ya. ya harus kita ambil keputusan. Misalnya kayak gini nih, kita menganggarkan, sementara anggaran cupet ya. Tapi ada dua kegiatan yang sama-sama baik dan sama-sama penting. Ya, misalnya untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran guru, kita perlu melakukan IHT. Tapi di pihak yang sama itu ternyata keadaan kelas itu ada kelas yang misalnya butuh rehab dalam waktu yang itu juga, padahal kan sama penting. Maka di sini yang harus kita lakukan yaitu kita itu perlu berkomunikasi dengan beberapa lini. Kita tidak bisa keputusan itu kemudian kita ambil keputusan walaupun kita seorang manajer, seorang top di dalam sekolahan, kita nggak bisa mengambil keputusan itu keputusan yang sepihak gitu ya. Karena kita harus bersifat demokratis dan keputusan di dalam sekolah itu kan harusnya keputusan yang bisa mewadahi banyak kepentingan. Maka disitulah perlu adanya komunikasi dengan stakeholder yang ada. Kalau misalnya di situ ya antara Wakasek kurikulum dengan Wakasek Sarpras ya, nanti kita komunikasikan kira-kira mana yang akhirnya akan lebih mendesak dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Tentu pertimbangannya jadi banyak sekali nanti. Pertimbangannya kita analisis satu demi satu nanti, dan kita akan tidak cuma melibatkan dua itu, tetapi nanti mungkin kita melibatkan tim pengembangan sekolah. Mungkin kita perlu melibatkan
bendahara dan sebagainya, kita diskusikan dan sebaik-baiknya. Paling tidak seperti itulah, intinya ada di dalam, ada pada komunikasi dengan banyak pihak, terutama top manajemennya. Itu Pak Oke, Agung. baik. Ya, terima kasih Pak Mujabar. Jadi perlu komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya. Biar diambil keputusan yang terbaik. Ya, oke, baik Bapak. Adakah langkah-langkah yang sudah menjadi prosedur ketika Bapak menghadapi masalah dilema itu seperti itu Pak? Ya, ada SOP ya, ada SOP Ya, di ada SOP. pengambilan keputusan yang seperti itu. Ya. Ada SOP-nya, jadi nanti kita harus berkomunikasi dengan siapa nanti ada SOP-nya. Tergantung nanti kita itu permasalahan itu berkaitan dengan mana saja gitu kan. Ya maka Iya, itu yang oke. disebutkan. Intinya ya SOP itu berkaitan dengan bagaimana kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam dalam menyelesaikan masalah. Berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut ya Pak ya. Dan win-win solution. Iya, ada win-win solution seperti itu. Ada hal-hal yang paling efektif yang biasa Bapak lakukan supaya keputusan itu benar-benar memuaskan semua pihak. Hal penting apa yang biasanya Bapak utamakan seperti itu? Selain tadi sudah berkomunikasi, adakah nilai yang perlu dipatuhi seperti itu, Pak? Ada skala prioritas ya. Ada skala prioritas dan ada ada kesepahaman dari teman-teman yang saya pikir tidak ada yang istimewa seperti itu selama ini. Keadaan itu ya nanti akan berjalan dengan baik ketika kita berbicara itu bukan untuk kepentingan kita tetapi berbicara untuk kepentingan bersama. Jadi tidak memaksakan kehendak salah satu di antara yang lain, tetapi intinya itu adalah kesepahaman itu lagi sendiri. Baik, intinya kesepahaman dan untuk kebaikan bersama seperti itu, Pak ya. Terus tantangan apa saja yang biasa dihadapi, Pak, ketika harus memutuskan itu? Tantangannya. Tantangannya ya setiap seperti itu kan sama-sama rasa penting itu kan semuanya kan sama-sama menginginkan secepatnya sama-sama terselesaikan. Ya tantangannya itu meyakinkan bahwa ada yang lebih penting daripada yang dipikirkan oleh orang lain gitu. Sehingga kita kesepahaman di situ itu. Jadi ada yang merasa bahwa aku yang lebih penting ini lebih penting ini harus diselesaikan juga ini gitu. Tetapi kan di situ komunikasi lagi. Masalahnya itu saja meyakinkan orang lain saja. Masalah meyakinkan. Jadi meyakinkan bahwa yang ini lebih penting itu Pak ya. Ya. Jadi ya sama-sama penting tapi harus diambil mana yang lebih penting dan bermanfaat lebih banyak seperti itu, terutama untuk siswa gitu ya. Pak Mujabar nih ya. Apakah Bapak mempunyai tata kelola ya dalam mengatasi permasalahan dilema etika itu? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau mungkin diselesaikan setelah berembuk dengan beberapa pihak terkait seperti itu, Pak? Tetap kita itu selesaikan setelah berembuk dengan beberapa orang terkait. Jadi kita biasakan untuk selesaikan sesuatunya itu secara bersama-sama, duduk bersama-sama. Karena ketimuran kita, jadi kita kebiasakan untuk secara bareng-bareng bahwa ini masalah harus selesai secara bersama-sama. Pernahkah Bapak menyelesaikan itu dengan diambil keputusan Pak
Mujabar sendiri karena keputusan itu harus cepat gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, ini suatu ketika ini misal ya, ini termasuk dilema etika ya, dilema etika. Dilema etika itu termasuk kayak gini juga ya. Misal ada siswa ini harus dikeluarkan, tetapi kalau dikeluarkan juga akan lebih buruk juga. Itu juga dilema etika ya. Iya, ya termasuk juga itu kan. Iya. Suatu ketika kayak gini juga, ada kejadian kayak gini juga kan. Ada anak yang membolos sekolah. Membolos sekolah itu kan harusnya salah ya. Iya. Salah. Kemudian tetapi dia juga ketika melawan kesalahan, ternyata ketika membolos sekolah, dia kecelakaan di jalan. Ya, kadang-kadang seorang guru BK atau kesiswaan itu sudah langsung menyalahkan, wah anak beling dan sebagainya gitu. Maka di saat itulah, padahal kan butuh keputusan cepat ini harus ditolong gitu kan. Maka ya dalam keadaan seperti itu tetap ada komunikasi, tetapi kan komunikasi saya sifatnya sekarang jadi instruksional. Anak ini harus secepatnya ditolong, anak ini silakan carikan ambulans secepatnya, kemudian bawa ke puskesmas, misalnya seperti itu. Atau ketika ada anak yang beling gitu ya, beling sekali, kemudian ternyata karena kembelingannya itu kemudian nilainya banyak yang merah. Tetapi saya tahu bahwa orang tuanya itu ternyata anak ini kurang kasih sayang di rumah gitu. Keputusan Dewan Guru itu kan cenderungnya biasanya ketika rapat itu kan cenderung untuk mengatakan, anak kayak gini nih keluarkan sajalah ya. Marahi penyakit gitu kan ya. Perlu pertimbangan lain itu, Pak ya. Di sinilah kira-kira keputusan kita untuk mengeluarkan apakah membuat anak ini lebih baik atau anak ini lebih parah. Karena keputusan kita itu untuk mengeluarkan dan melanjutkan itu berpengaruh pada masa depan anak ini. Dan Betul sekali. pendidikan itu bukan cuma ketika kita ngajarkan di kelas, tetapi keputusan ini juga merupakan bagian dari pendidikan. Artinya apa? Keputusan ini bisa menjadi cara pandang anak untuk menghadapi kehidupannya yang akan datang. Maka itu harus dipertimbangkan baik-baik. Maka kadang-kadang komunikasi itu bisa berbentuk instruksional bahwa ini harus seperti ini, tetapi tetap dengan listening yang tepat sehingga teman-teman itu tidak merasa bahwa hak mereka dan untuk melakukan pendidikan yang baik menurut mereka. Karena kayak gini, Pak, setiap kita itu kan punya idealisme sendiri-sendiri. Ya, idealisme ini kan tergantung dari mereka itu, cara pandang mereka itu tergantung dari pengetahuan yang mereka miliki. Nah, keyakinan itulah yang melandasi saya untuk mengatakan bahwa pada saat saya menginstruksi pun saya harus melakukan listening yang benar sehingga orang lain paham dengan apa yang saya sampaikan, saya putuskan. Itu Pak Agung. Oke, baik Pak. Jadi tetap ada instruksi dari kepala sekolah bahwa ini adalah keputusan bersama untuk kebaikan anak ini Pak ya. Ya. Pak, adakah seseorang yang biasa membantu Pak Mujabar ini dalam mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi dilema etika ini? Ya dalam mengambil keputusan ya yang sering paling membantu itu ya paling dekat itu ya para wakasek lah. Para wakasek ini yang nanti menjadi lingkaran pertama saya untuk berdiskusi bagaimana baiknya mengambil keputusan ketika berhadapan dengan dilema-dilema seperti itu. Jadi dibantu wakasek itu ya Pak ya. Jadi sesuai dengan permasalahannya seperti itu kan. Baik Pak Mujabar, coba pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut?
bahwa ternyata setiap orang itu punya keinginan, setiap guru yang saya pahami sampai saat ini itu entah guru, entah insan-insan pendidikan yang ada di sekolah itu ternyata selalu mempunyai keinginan-keinginan dan idealisme untuk menjadikan pendidikan itu lebih baik, bermartabat, dan menjadikan anak-anak itu sukses. Tetapi cara pandangnya itu nanti dari banyak sudut, tergantung dari pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing insan pendidikan ini. Karena kondisi seperti itulah, maka diskusi-diskusi tentang idealisme pendidikan itu perlu sering-sering dilakukan sehingga nanti insan-insan pendidikan itu semakin lama semakin lebih bijaksana dan lebih mudah kita itu untuk mengkondisikan keputusan-keputusan yang terbaik ketika kita menghadapi masalah-masalah termasuk masalah-masalah dilema etika ini. Itu Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Mujafar ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang pada siang hari ini Pak Mujafar ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian Pak Mujafar ya, bisa disambung lagi untuk lain kali begitu ya. Siap. Ya. Sehat selalu, Pak Agung. Oke, sehat Kalau ke selalu. Solo, Oke. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan Pak Mujafar ya. Salam sehat siap. selalu. Salam untuk keluarga di sana ya. Oke, siap. Oke, Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Mujafar, sudah cukup. Terima kasih ya informasinya ya.